Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut kembali untuk menjelaskan bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan. Kalau 2 minggu lalu Ibu sudah membahas tentang bank, yang dimana bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Ya, jadi bank itu menyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Itu pengertian dari bank. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yang kedua, lembaga jasa keuangan non-bank. Silahkan kalian persiapkan bukunya, buku catatannya ya. Oke. Lembaga jasa keuangan non-bank atau disebut dengan LJKN, yaitu lembaga ini melakukan kegiatan dalam bidang keuangan, sama-sama lembaga di bidang keuangan, tetapi ini non-bank ya. Jadi lembaga ini juga berupaya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dana kepada masyarakat. Jadi dia juga menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi dalam bentuk pembiayaan dana kepada masyarakat. Hampir sama dengan lembaga bank, tetapi bedanya kalau bank dia yang memakai jasa bank itu adalah nasabah, dan kemudian uang nasabah ini disimpan, sedangkan kalau bank ini dihimpun dananya untuk disalurkan kembali dalam bentuk lain ya. Jadi kalau misalnya tadi bank itu dalam bentuk kredit, maka ini bentuk pembiayaan lainnya. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi supaya lebih paham. Jenis-jenis LJKN ini ada 4. Yang pertama ada pasar modal, ada perasuransian, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, dan ada pegadaian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pasar modal. Nah, pasar modal ini merupakan sarana dan prasarana kegiatan jual beli saham dan obligasi. Penjualan tersebut digunakan untuk tambahan dana dalam rangka memperkuat modal perusahaan. Jadi pasar modal ini dia seperti penyediaan sarana dan prasarana kegiatan jual beli saham dan obligasi. Jadi untuk apa? Untuk memperkuat modal perusahaan tersebut. Nah, pasar modal ini kegiatannya itu mempertemukan pihak yang kelebihan dana atau disebut dengan investor dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut dengan emiten. Jadi ibaratnya sebuah perusahaan bagaimana bisa memperkuat usahanya itu dengan adanya penanaman modal dari para investor. Nah, investor yang menanam modalnya di perusahaan tersebut akan mendapatkan saham berapa persen, begitu ya. Nah, apakah ada hasilnya? Ada, nanti pada saat akhir akan ada bonus-bonus sesuai dengan berapa saham yang dimiliki oleh para investor tersebut. Nah, contoh lembaga penunjang pasar modal itu ada Biro Administrasi Efek, ada kustodian, ada wali amanat, dan pemeringkat efek. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti kustodian, itu dia menjaga dana atau menjaga harta si emiten. Kemudian ada wali amanat itu dia sebagai wali dalam bagaimana si emiten dan investor melakukan jual beli. Kemudian ada juga Biro Administrasi Efek, dan ada pemeringkat efek.
Coba kalian search sendiri tugas-tugas dari masing-masing lembaga ini ya, karena berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada perasuransian. Nah, perasuransi ini merupakan usaha jasa keuangan di mana perusahaan asuransi menghimpun dana dari pemegang polis berupa premi asuransi dalam rangka mengalihkan resiko karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh pemegang polis. Jadi, bagaimana perusahaan asuransi ini dia menghimpun dana dari masyarakat. Nah, orang atau masyarakat yang memakai jasa asuransi itu disebut dengan pemegang polis. Kemudian setiap bulannya pemegang polis ini wajib untuk menyetorkan dana premi asuransi. Biasanya premi asuransi itu 300.000 satu bulannya. Kemudian nanti ketika si pemegang polis ini menyalurkan dananya setiap bulan, maka ada keuntungan yang didapat. Contohnya untuk membayar kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh pemegang polis. Nah, 3 macam perasuransian itu ada usaha asuransi umum. Jadi kalau asuransi umum ini asuransi yang memberikan penggantian karena kerugian atau kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, tanggung jawab hukum yang diderita oleh pemegang polis. Contohnya misalnya asuransi kendaraan bermotor, yang dimana kalau misalnya auzubillah min dzalik, kalau misalnya kecelakaan itu pemegang polis dapat mengganti kerusakan-kerusakan dari yang diderita karena kecelakaan tersebut. Nah, itu asuransi umum. Kemudian ada yang namanya usaha asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis. Jadi tertanggung atau pihak lain dalam hal tertanggung meninggal atau tetap hidup dan pembayaran lain. Jadi kalau asuransi jiwa ini dia lebih untuk jiwanya, jadi untuk dirinya sendiri, dia menabung untuk dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik, kalau misalnya si pemegang polis ini meninggal, maka keuntungan dari premi yang selama ini dia tabung itu digantikan dapat dicairkan untuk biaya dia, biaya kuburannya, biaya pajak untuk sewa kuburan, biaya tahlilan dan semacamnya. Nah, itu bisa untuk asuransi jiwa. Sedangkan bisa juga asuransi jiwa ini dicairkan ketika pemegang polis ini masih hidup, untuk pembayaran lainnya. Itu tergantung dari pemegang polis tersebut, ya. Terus ada juga asuransi, misalnya asuransi sekolah untuk biaya anak sekolah, itu masuk di asuransi umum ya. Jadi bagaimana misalnya orang tua ingin membiayakan anaknya sekolah, maka dimulai dari anaknya bayi, dia sudah mulai menabung di asuransi supaya anaknya nanti ketika sudah besar, sudah wajib untuk sekolah, tidak akan kesusahan dalam membiayai sekolahnya. Nah, itu keuntungan dari asuransi. Kemudian ada usaha reasuransi, yaitu jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, penjaminan atau reasuransi lain. Jadi usaha reasuransi ini dia lebih bagaimana caranya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan asuransi juga akan mengalami kerugian. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh setiap perusahaan asuransi untuk mendaftarkan perusahaan asuransinya di perusahaan reasuransi.
namanya ya. Kemudian yang ketiga itu ada dana pensiun. Dana pensiun ini yaitu lembaga yang menghimpun dana dari peserta yang akan dikembalikan pada peserta dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, dana pensiun itu dibagi menjadi 3. Ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Jadi kalau dana pensiun pemberi kerja ini dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawannya. Misalnya sebuah perusahaan A ketika karyawannya sudah pensiun, memang waktunya pensiun, maka ada dana pensiun yang dikasih. Seperti itu. Bukti bahwa perusahaan berterima kasih atas jasa karyawan tersebut yang selama hidupnya bekerja di perusahaan sampai dia pensiun, seperti itu ya. Kemudian ada yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, dana pensiun yang DPLK ini dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan bank atau perusahaan asuransi untuk karyawan atau pemberi kerja yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang tidak masuk dalam dana pensiun pemberi kerja DPPK, maka ada solusinya yaitu dari DPLK ini. Kemudian yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Nah, kalau dana pensiun berdasarkan keuntungan ini adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jadi kalau dana pensiun berdasarkan keuntungan ini memang dari karyawannya itu atau si pekerjanya itu yang menabung mulai dari awal hingga dia pensiun baru dapat dicairkan. Ya, keuntungannya seperti itu. Kemudian yang keempat ada lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat baik berupa uang atau barang modal. Nah, ada 3 kategori dari lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Jadi kalau perusahaan pembiayaan ini badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan. Misalnya kegiatan usahanya itu seperti sewa guna usaha atau disebut dengan leasing, kemudian ada anjak piutang atau factoring, kemudian ada pembiayaan konsumen atau customer finance, dan ada usaha kartu kredit atau credit card. Ya, kemudian yang kedua ada perusahaan modal ventura. Jadi perusahaan modal ventura ini perusahaan yang dimana badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal kepada perusahaan yang menerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Jadi dia memberikan modal awal, tetapi perusahaan yang diberikan modal awal ini harus membayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, seperti itu ya. Jadi ibaratnya lembaga pembiayaan ini dia membiayai dulu orang atau perusahaan yang tidak memiliki dana. Kemudian perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ketiga yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk mendanai proyek-proyek dari infrastruktur. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima itu ada pegadaian. Nah, kalau pegadaian ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai. Jadi, nasabah yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan dalam bentuk meminjam uang kepada lembaga pegadaian. Nah, jadi misalnya ada yang orang atau masyarakat yang kekurangan uang, maka bisa menukarkan hartanya atau menggadaikan hartanya untuk untuk mendapat jaminan uang tersebut. Contohnya seperti
penggadaian emas atau menggadai BPKB motor, BPKB mobil, atau misalnya surat tanah. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi juga pegadaian ini juga bisa untuk penjualan logam mulia, bukan hanya untuk meminjam uang saja, seperti itu. Dan pegadaian ini kalau misalnya meminjam ada bunga berapa persen yang diberikan oleh nasabah yang meminjam tersebut. Oke, sampai sini lembaga jasa keuangan non-bank ya. Jadi ada pasar modal, ada perasuransian, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, dan ada pegadaian yang memang jauh dari sifat-sifat dari bank ya. Makanya disebut dengan lembaga jasa keuangan non-bank. Oke, untuk minggu depan kita bahas tentang terakhir OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, selamat belajar. Jangan lupa dicatat penjelasan Ibu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.